Abu Hurairah masuk neraka, maka 5.000 hadis yang dia riwayatkan itu semuanya mardud, tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Teori ini adalah teori biliar, mohon maaf, tak layak disebutkan, permainan yang mungkin laga sia-sia, tapi yang ditembak satu bola, sebenarnya yang ingin dimasukkan adalah bola lain. Yang ditembak adalah dengan 5 kaedah, sebenarnya ingin menjatuhkan periwayat hadis. Kalau hadisnya jatuh, maka orang tidak lagi bisa memahami Al-Quran. Itulah mengapa kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqa minkum ahadun, seandainya di antara kamu ada yang mampu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada seorang imam mazhab yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dalam biografi, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya 40 tahun. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, bukan sebelum salat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sanah, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW membacakan doa ini dalam sholatnya? Tidak pernah. Maka kalau dipakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka orang kedua masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah satu di antara imam 4 mazhab. Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Yang kedua masuk neraka, bagi adik-adik yang mencatat, boleh dibuat judul pengajian malam ini, beberapa orang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dalam kitab manaqibnya dikatakan yang diikuti oleh muridnya kemanapun dia pergi, selesai sholat subuh, dia tidak keluar dari masjid, dia mendongakkan kepalanya melihat ke atas, lalu dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, sampai terbit matahari. Tidak pernah dilakukan Nabi. Setiap selesai sholat subuh, dia memandang ke atas langit, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka, karena dia tidak pernah dia melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Ada seorang perempuan, adik-adik yang bisa mengingat tolong diingat, mungkin ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Ada seorang perempuan namanya Asma, dia mengambil qirbah. Qirbah adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. Lalu kemudian dia mengambil qirbah itu, dia simpan. Kenapa dia simpan? Karena bibir qirbah itu pernah dipakai untuk minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia akan minum, dia tuangkan, dia minum. Dan setiap kali anaknya sakit, maka dia ambil air, dia tuangkan, dia minumkan ke anaknya untuk mengambil barokah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Carilah ayat Quran, hai orang-orang beriman, ambillah tempat minum Nabi. Tak ada. Tidak ada hadis menyebutkan, hai sahabat, ambillah tempat air minumku. Tak ada. Maka pakai 5 kaedah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Asma binti Abu Bakar masuk neraka karena mengambil tempat air minum Nabi dan menuangkan air, meminumkan kepada anaknya littabarruk, untuk mengambil barokah. Berikutnya yang kelima, suatu ketika Khalid ibn Walid kehilangan topinya. Mana topiku, kata Khalid bin Walid. Sahabat-sahabat Khalid bin Walid mengatakan, kenapa kamu kebingungan mencari topi? Banyak berjualan topi di pasar, cari saja topi yang ada di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Khalid bin Walid kemana-mana dia pakai topi, dan di dalam topi itu tersimpan rambut Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pernah disuruh, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Khalid bin Walid orang yang kelima masuk neraka gara-gara kaedah ini. Berikutnya yang keenam,
Ketika datang seseorang bertanya, kenapa di Saudi Arabia itu ada doa khatam Quran? Kita setiap selesai khatam Quran membaca doa khatam Quran, tapi bukan di dalam sholat. Kita membaca doa khatam Quran di luar sholat. Selesai membaca Quran, kita punya tradisi membaca dari surat Ad-Duha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Kenapa bertakbir sebelum membaca Ad-Duha? Karena sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad tarakaka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanmu sudah meninggalkanmu. Wadda'aka syaitanuk wa qalaka. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertakbir, lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kenapa engkau lama tidak membawa wahyu wahai Jibril? Kata Jibril, kami tidak memasuki rumah di dalamnya ada al-jarwu. Jarwu artinya anak, bangkai anak anjing, sampai akhirnya Khaulah dengan batang sapu menarik dari bawah tempat tidur itu dikeluarkannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang membaca doa khatam Quran? Tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca menghatamkan Quran bersama dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik idza khatimal Qur'ana, Anas bin Malik kalau selesai mengkhatamkan Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya istri dan anak-anaknya, lalu mereka berdoa bersama. Tidak pernah dilakukan Nabi. Maka perbuatan ini bid'ah. Kalau dipakai kaedah 5 jari, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka Anas bin Malik orang yang ke-6 masuk neraka gara-gara kaedah yang luar biasa ini. Ini Ustaz Somad ngomongnya sampai jam berapa? Ada tertulis 19.31. Kifayah sini. Kambil. Saya sebetulnya pura-pura aja nanya, bahan saya udah habis. Biasanya Ustaz Somad kalau ngomong itu kan santai. Kenapa malam ini maraton cepat? Kalau saya santai, bahannya hilang, lupa, grogi di samping Habib, makanya gasnya kencang. Datang orang bertanya, bagaimana menghatamkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Imam Masjidil Haram. Setiap bulan Ramadan Imam membaca Al-Quran 1 malam 1 juz, ditambah dengan tahajud malam 27. Imam membaca doa khatam Quran di dalam salat tarawih. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan Nabi melakukan, Nabi menyuruh, Nabi memperbuat. Maka perbuatan itu bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi masuk neraka. Berarti mereka urutan yang ke-7 dan ke-8 masuk neraka karena tidak dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, ketika datang orang bertanya, wahai Syekh, ini ada keluarga saya kerasukan setan, bagaimana cara mengobatinya? Lalu kata Syekh Ibnu Baz, ambillah daun sidir, daun bidara ambil, lalu hancurkan, lumatkan dengan batu, masukkan ke dalam air, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bacakan Qul A'udzu bil Falaq, bacakan Qul A'udzu birabbin Nas, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, bacakan akhir Al-Baqarah. Setelah itu mandikanlah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah disuruh Nabi. Dari mana didapat itu? Gabungan dari beberapa hadis, dari beberapa perbuatan sahabat. Maka kalau dipakai kaedah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Syekh Ibnu Baz masuk neraka juga gara-gara ini. Begitulah kaedah yang berbahaya kalau disampaikan kepada masyarakat. Akar dari radikalisme memandang orang salah, maka berawal dari kaedah yang singkat dan fatal, tidak pernah disebutkan oleh Nabi, tak pernah disebutkan oleh sahabat, tak pernah disebutkan oleh tabi'in,